Lagi kalau catin-catin, kalau mau menuju hari H, wajib sering konsul nih sama MUA-nya biar Betul. hasilnya memuaskan ya Kak. Betul, biar hasilnya memuaskan dan sesuai dengan ekspektasi gitu. Karena calon pengantin kan pasti punya wedding dream ya. Iya. Biar dreamnya bisa terwujud, silahkan konsultasikan dengan muanya. Seperti itu. HG Podcast relung perjalanan hidup. Yes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat HG Podcast. HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget. Oke, pada kesempatan sore hari ini, saya Nelly Syarofa selaku podcaster yang akan menemani sahabat HG Podcast tentunya dengan tema-tema yang menginspirasi, menarik, dan mengedukasi. Nah, pada sore hari ini, HG Podcast kedatangan narasumber yang keren banget nih, yang berkecimpung di dunia kecantikan. Dia seorang MUA bernama Kariski. Oke, langsung saja kita sapa Kariskinya. Halo, Halo, Kariski. salam kenal. Gimana kabarnya nih, Kariski? Alhamdulillah sampai detik ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Kesibukannya apa aja nih, Mas Rizky? Untuk kesibukan sejauh ini rutinitas masih sama ya Kak, masih di dunia per make upan tentunya, khususnya make up pengantin. Sejauh ini masih sama seperti itu kesibukannya. Wah, semangat ya, Mas Rizky. Harus semangat. Oke, langsung saja. Mas Rizky, menurut Mas Rizky sendiri nih, makeup itu apa sih dan peran makeup di dalam masyarakat itu kira-kira apa nih? Make up. Oke, menurut pendapat saya, make up itu adalah alat penunjang atau apa ya, pelengkap terutama untuk para wanita untuk membantu mempercantik diri mereka karena pada dasarnya setiap wanita berhak cantik. Iya. Ya, itu, fungsi dari make up itu sendiri adalah yang pertama menutupi kekurangan yang ada di wajah dan menonjolkan apa yang menjadi kelebihan pada wajah tersebut. Terus peran make up ya tadi ya Kak ya. Iya. Peran make up di masyarakat menurut saya cukup lumayan agak berpengaruh juga ya. Karena make up itu membantu menunjang sebuah proses atau apa ya Kak bisa dibilang dalam berbagai macam lini kehidupan di masyarakat itu eh, semakin berkembangnya zaman sepertinya make up itu semakin terlihat nyata kebutuhannya gitu seperti kayak misalkan untuk dalam proses syuting, pembuatan iklan atau pembuatan film itu pasti membutuhkan make up. Terus para pekerja-pekerja kantoran terutama mereka yang bekerja di bidang frontliner itu dituntut untuk bermake up seperti itu. Terus kayak pengantin pun butuh bermake up. Jadi menurut saya peran make up dalam masyarakat itu sekarang sudah menjadi sesuatu yang bisa dibilang sebuah kebutuhan ya Kak untuk masyarakat itu sendiri seperti itu sih. Sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya Terutama, bisa dibilang seperti itu. iya, terutama untuk para wanita ya Mas ya. Jelas ya. Oke, sekarang menurut Mas Rizky, Mas Rizky melihat makeup dari zaman ke zaman itu kan ada perubahan dan Pasti. ada ini ya apa upgrade Betul. terus. Nah, menurut Rizky melihat perkembangan makeup dari zaman ke zaman itu seperti apa Mas? Oke. Untuk perkembangan make up itu sendiri di Indonesia terutama ya lumayan cukup pesat ya Kak untuk perkembangannya. Semakin ke sini itu dengan adanya teknologi, dengan adanya media sosial, eh, tren make up itu berkembang pesat cepet banget gitu ya. Kayak zaman dulu kalau boleh kita ingat itu apa namanya ada tren namanya Alis Krisdayanti kalau Oh kakak iya, tahu ya. Jadi kayak dulu ada salah satu diva Indonesia yang benar-benar itu hits banget dan itu menjadi panutan tren make up hampir di seluruh masyarakat di Indonesia mengidam-idamkan kecantikan yang seperti Krisdayanti seperti itu. Terus beriring berkembangnya zaman ada lagi tren namanya make up namanya Korean look seperti itu. Ada yang Thailand look, ada yang sekarang apa namanya soft glam, terus ada sebetulnya untuk jenis-jenis makeup itu sudah ada dari zaman dulu, sudah banyak ada soft makeup,
Arabian look, ada bold gitu. Terus terutama untuk perkembangannya sendiri saat ini di Indonesia itu luar biasa Kak, perkembangan makeup itu cepet banget bergesernya. Dan sekarang tuh yang lagi tren itu ada douyin makeup. Jadi make up ala-ala anime-anime seperti itu Oh gitu iya, loh booming Kak. banget ya Mas Itu ya. lagi ya booming banget dan lagi digemari banget. Dan setiap setiap tren yang naik itu mereka punya ciri khasnya masing-masing sih Kak. Itu balik lagi ke style daripada si MUA-nya, terus balik lagi juga ke selera daripada klien-kliennya itu sendiri. Iya. Biasanya kalau tren makeup gitu tergantung mukanya juga nggak sih Mas? Kayak cocok nggak nih dimasukin look ini gitu. Nah, kalau untuk perihal kecocokan terhadap wajah itu sebetulnya eh, kita sebagai MUA biasanya menyarankan Kak, tapi terkadang yang namanya klien itu merasa saya pengennya seperti ini gitu. Jadi mau nggak mau kita yang jadi MUA itu harus bisa nurutin apa maunya gitu loh. Kadang-kadang kalau kalau kita ya beberapa MUA itu menyarankan kepada klien itu make up seperlunya. Misalkan kayak kita dapat klien nih matanya monolid atau bisa dibilang matanya kecil. Itu gimana caranya kita bikin si mata terlihat lebih terbuka, lebih besar. Tapi ada beberapa klien yang memang saya nggak mau terlihat mata saya besar, biarkan seperti ini. Jadi gitu Kak. Jadi kalau kecocokan sih biasanya kita konsultasikan dulu sama klien Kak, Kakak punya wajah seperti ini, kayaknya Kakak bakal bagus kalau di make up seperti ini. Seperti itu, biasanya kita lebih menyarankan seperti itu. Tapi kadang-kadang beberapa klien pun nggak mau menerima saran dari Iya. muanya gitu. Oke. Nah, tadi kan kita membahas banyak sekali ya Mas ya tren-tren makeup yang Mm-mm. lagi booming banget sekarang di sosial media. Nah, Mas Rizky, menurut Mas Rizky untuk kita-kita nih anak-anak Gen Z yang mau hangout, mau ke kampus, kira-kira lebih cocok untuk pakai look makeup seperti apa biar kita kelihatan lebih fresh gitu. Kalau untuk berarti ini pertanyaannya adalah make up daily ya Kak ya, Iya. untuk penggunaan sehari-hari. Oke, untuk make up sehari-hari atau daily itu bagusnya adalah make up yang terasa ringan dipakai karena akan diimbangi dengan kegiatan kakak sehari-hari. Misalkan untuk teman-teman yang berkuliah. Nah, biasanya untuk teman-teman yang berkuliah itu make upnya tidak usah terlalu berat Kak. Kalau perlu mungkin yang penting adalah skin preparation-nya atau skincare yang biasa dipakai seperti itu. Nah, untuk complexion-nya sendiri biasanya itu mereka larinya ke cushion, tidak menggunakan foundation karena sifat dari foundation itu lebih berat daripada cushion. Itu yang cushion dia lebih ringan. Itu lebih cocok untuk dipakai sehari-hari. Terus untuk penggunaan dekoratif di wajah seperti eyeshadow, alis, blush on itu bisa menggunakan warna-warna yang natural. Seperti contohnya yang kakak pakai hari ini Oke. untuk podcast kali ini itu Gimana nih Mas? sudah cukup menurut saya untuk make up daily seperti ini tidak terlihat tebal, tetap natural. Jadi kayak alis pun dibuat mengikuti bentuk asli alisnya aja. Untuk penggunaan warna eyeshadow cukup menggunakan warna-warna yang aman ya, seperti warna-warna tanah, warna coklat gitu. Untuk blush on sendiri bisa digunakan warna-warna seperti warna-warna yang koral gitu, yang agak peach-peach gitu. Tapi untuk penggunaannya tidak terlalu too much Kak. Gitu. Jadi untuk sarannya untuk teman-teman Gen Z yang akan menggunakan make up atau ingin menggunakan make up, ada baiknya menggunakan make up senatural mungkin, setipis mungkin gitu Kak. Kalau untuk kebutuhannya daily. Karena sebetulnya kasihan juga kulitnya kalau setiap hari harus di make up, full make up karena dengan adanya bedak, dengan adanya foundation yang menempel di wajah itu secara tidak langsung menghambat pori-pori untuk menghisap oksigen ke kulit gitu Kak. Itu jadi salah satu menghambat itu salah satu menjadi penyebab tumbuhnya jerawat gitu-gitulah masalah-masalah di muka. Dan untuk teman-teman yang setiap hari menggunakan make up disarankan untuk menghapus make up secara baik dan benar gitu Kak. Jadi harus benar-benar bersih dulu sebelum tidur. Harus Seperti wajib itu. banget cleansing balm gitu Banget ya. banget kalau perlu double cleansing gitu karena memang sisa-sisa make up yang menempel di wajah itu bisa menyebabkan jerawat. Seperti itu sih Kak. Oke, untuk
pembersihan alat makeup nih, menurut kakak Mm-mm. sepenting apa sih kak bersihin alat makeup itu? Penting banget terutama untuk kita para mua yang kita itu dalam waktu satu hari misalkan kita selesai make upin kakak terus make upin klien yang lain kita nggak pernah tahu di wajah klien itu apa namanya kayak misalkan ada klien yang berjerawat gitu kak berjerawat nah itu kan takutnya ketika kita mengaplikasikan ke wajah klien yang lain ternyata klien yang lain itu kulitnya sensitif itu akan menjadi masalah gitu. Jadi ada pentingnya sesering mungkin membersihkan tools atau alat make up yang kita punya. Oke, ini buat sahabat-sahabat Hage Podcast, kita penting banget ya harus membersihkan muka setelah makeup. Kayak kita wajib cleansing banget, Banget, double wajib banget. cleansing ya kayak. Kalau perlu double cleansing. Kalau Terus, misalkan males ya, cukup sekali deh. Yang penting dibersihin dulu. terus kita harus rajin buat bersihin Tools. alat-alat makeup ya. Ya, Oke nih kak, untuk orang-orang yang mau sama wanita ya kayak yang mau mengeksplorasi makeup lebih jauh, ingin belajar makeup gitu. Ada saran nggak sih dari Kak Rizky nih gimana nih biar dia semangat untuk explore makeupnya? oke. Kalau untuk teman-teman yang mau belajar atau belajarnya ini untuk self make up atau untuk menjadi profesional make up artist. Untuk self makeup. Oke, untuk self make up. Kalau untuk self make up yang pertama itu kenali dulu bentuk wajah kita seperti apa. Terus pahami dulu kekurangan di wajah kita itu seperti apa. Misalnya, alis saya nih tinggi sebelah gitu. Jadi sambil kita berkaca, bercermin itu apa nih ya yang kurang dari wajah saya gitu kan. Biasanya kalau itu kan lebih memahami gitu kan karena wajah kita sendiri setiap hari dilihat gitu ya. Terus nah, tadi seperti yang tadi saya bilang di awal kan. Fungsi dari makeup adalah menutupi kekurangan dan menonjolkan kelebihan yang ada di wajah. Kekurangannya apa nih dari wajah kita? Misalkan alisnya naik sebelah nih Kak. Berarti sangat diperlukan yang namanya itu kita eh, apa namanya membuat alis agar terlihat simetris gitu. Nah, terus kita bisa lihat di cermin nih, yang bagus dari alis kita tuh yang kanan atau yang kiri. Biasanya setiap orang itu memiliki bentuk alis yang berbeda antara kanan dan kiri. Iya. Itu 100 berbanding 1 yang saya temukan di lapangan, klien memiliki alis yang simetris. Dan bagian alis tuh tricky banget ya Mas ya. Betul, karena alis adalah bingkai wajah. Itu tadi, makanya kenali dulu bentuk alisnya. Karena dalam pembuatan alis, ketika kakak membuat alis terlalu tinggi, itu akan merubah tekstur wajah. Jadi perlu diketahui juga yang namanya alis itu adalah bingkai wajah. Ketika kakak salah dalam membuat alis, muka kakak otomatis akan terlihat berubah atau berbeda. Misalnya kayak kakak membuat alis terlalu tinggi, itu secara tidak langsung akan memberikan kesan bahwa kakak tuh galak gitu, judes, jutek, apalah itu bahasanya Iya. seperti itu. Kalau alisnya terlalu tinggi. Kalau alisnya terlalu turun, itu akan membuat wajah kakak terlihat sayu atau apa ya kayak lelah Iya, jadi mukanya. kayak orang ngantuk juga ya. Iya gitu kayak orang lelah, kayak orang gak bersemangat gitu. Jadi ada baiknya membuat alis juga disesuaikan dengan bentuk tulang alisnya Kak gitu, tulang alis dan tumbuh bulunya seperti itu. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu turun juga. Jadi ada posisi pangkal alis, puncak alis dan ujung alis itu harus disesuaikan seperti itu. Oke, untuk alis nih Kak, ini kan Hmm. kalau pemula nih, biasanya dia kesulitan bikin alis malah jadi kayak Shinchan gitu ya Ya, Kak. Nah, itu gimana nih Kak, biar kita nggak apa cukur alis atau hmm, nggak kayak Shinchan gitu, gimana nih oke. Kak Rizky? Kalau untuk alis sendiri itu sebetulnya memang sejauh ini ya dari teman-teman yang baru belajar makeup itu adalah katanya part yang paling susah Iya, katanya karena tricky banget. tricky banget katanya sejauh ini seperti itu. Jadi untuk alis sendiri itu kan tiap orang memiliki alis yang berbeda-beda Kak. Nah, kalau yang seperti saya lihat alis kakak ini dia sudah enak posisinya sudah naiknya pas, terus tumbuh bulunya tidak terlalu lebat gitu kan. Jadi tidak perlu tuh yang namanya cukur alis cukur alis. Tapi kalau yang memiliki alis terlampau tebal, terus kayak misalkan alisnya terlalu turun, itu kita ada teknik-teknik yang memang eh, tingkatannya lebih lanjut daripada ibaratnya kalau misalkan belajar itu tingkatannya sudah di atas daripada pemula gitu Kak. Oh, gitu ya. Jadi ada teknik atau trik yang seperti kayak misalkan kita nutupin alis pakai concealer.
itu sebetulnya nggak cukup Kak, hanya dengan concealer aja kalau yang memiliki alis terlampau tebal gitu. Jadi itu ada teknik lagi bisa ditutup menggunakan lem. Tapi kalau untuk kebutuhan daily yang sudah memiliki alis terlampau tebal, biasanya saya hanya menyarankan untuk merapikan aja Kak. Lebih ke rapikan, sisir, terus penggunaan brow cara gitu. Jadi lebih menggunakan brow cara aja, jangan menggunakan pensil alis lagi atau produk alis yang seperti pomade alis gitu-gitu kan sekarang produk untuk alis kan banyak tuh Kak Iya. ya. Nah, jadi saya lebih menyarankan untuk merapikan menggunakan spulinya, dirapikan, setelah dirapikan menggunakan brow cara aja gitu. Simpel Karena ya, Kak? ya simple banget sebetulnya. Karena kalau diaplikasikan lagi pensil alis atau pomade itu yang bikin jadi kayak sinchan ya itu sebetulnya Kak. Apalagi dengan penggunaan yang tidak tepat, terlampau tebal atau terlampau penekanannya juga kan mempengaruhi itu Kak gitu. Iya. Jadi ada baiknya untuk teman-teman yang memiliki alis terlampau tebal tapi nggak mau dicukur atau eh, pengen menggunakan produk alis, disarankan menggunakan brow cara aja. Oke, nah menurut Kak Rizky sendiri nih, dengan boomingnya tren-tren makeup di sosial media ini, itu tuh membantu atau malah kayak bikin orang tuh jadi susah gitu. Oke, untuk tren make up yang muncul, perihal itu membantu atau mempersulit gitu ya Iya. Kak ya. Sebetulnya kalau menurut saya itu sangat membantu Kak. Nah, terus untuk tren make up itu balik lagi ke selera gitu kan. Kayak kakak nih misalkan. Aku sukanya make up yang timeless aja lah. Make up yang klasik gitu yang sekiranya itu make up nggak akan ketinggalan zaman gitu. Akan tetap on gitu. Tapi eh, jadi kakak akan main aman dengan make up yang seperti itu. Tapi ketika kakak suka explore atau kakak ih kayaknya makeup kayak gini keren, kayaknya makeup ini lucu. Nah, dengan adanya media sosial dan dengan adanya tren-tren itu akan sangat membantu kakak dalam memperdalam atau memahami atau mempelajari teknik makeup tersebut gitu. Karena untuk MUA sendiri sejauh ini ya yang saya tahu setiap MUA itu punya signaturnya masing-masing Kak. Mereka akan punya style makeupnya masing-masing dan jarang dari mereka yang akan belok ketika ketika misalkan aku dengan style makeupku, aku sudah bertahan dengan style makeupku. Terus ada tren makeup seperti sekarang tren makeup doyin. Nah, itu akan jarang untuk teman-teman MUA tiba-tiba banting setir ke arah Doin. doying itu gitu. Jadi uh, mungkin akan berbalik atau membanting setir. Oke, karena sekarang yang lagi diminati adalah makeupnya doyin, mau nggak mau kita sebagai mau akan mempelajari Kak. Kita akan mempelajari, tapi biasanya tidak akan meninggalkan signatur yang aslinya seperti itu. Jadi kalau perihal membantu atau menyulitkan, sebetulnya bisa dibilang banyak membantunya gitu Kak. Karena kita bisa mempelajari lewat tutorial-tutorial yang ada di media sosial gitu kan. Untuk make up sendiri sekarang kan kita lebih gampang ya belajarnya ya Kak. Iya. Media belajar itu semakin dipermudah dengan adanya media sosial gitu. Jadi menurut saya ya cukup mempermudah ya, membuka wawasan kita juga mengenai bahwasannya make up itu tidak melulu seperti itu. Make up itu luas juga ternyata gitu. Oke. Nah, Kak Rizky ini kan udah banyak banget nih pengalamannya make upin banyak Mm-mm. orang gitu kan selama menjadi MUA nih. Mm-mm. Kak Rizky ini ada nggak sih tantangan tersendiri ketika make upin pengantin atau model seperti itu Kak? Tantangan kalau di lapangan kita ada aja ya Kak. Kayak yang si klien ini ternyata pakai perawatan dokter atau pakai Oke. skincare yang dari dokter-dokter tertentu atau Iya. menggunakan krim-krim dalam tanda Iya. kutip ya Kak yang kita tahu gitu. Jadi karena perlu diketahui juga yang namanya make up itu bersifat temporer atau sementara menempel di wajah. Ketika make up itu menempel di wajah di kulit yang sehat, tidak bermasalah, itu secara tidak langsung make up akan bertahan lama gitu kan. Tapi ketika make up menempel pada kulit-kulit yang bermasalah, salah satunya adalah kulit-kulit yang menggunakan krim-krim dalam tanda kutip yang pada akhirnya sebetulnya merusak kulit, itu make up tidak akan menempel dengan sempurna. Ini pernah ke pengalaman pribadi saya, ketika itu saya make upin klien, kebetulan pengantin di hari itu, Hmm.
saya sudah info sebetulnya ke pengantin tersebut bahwasanya, Kak, kakaknya pakai skincare nggak? Dia bilang, iya aku pakai dari dokter, ada salah satu dokter lah ibaratnya gitu. Oke Kak, kalau boleh aku sarankan sih stop dulu skincare-nya untuk pemakaiannya itu 2 minggu. Hmm. Atau bagusnya di 1 bulan, 23 hari. Karena 23 hari itu adalah masa regenerasi kulit Kak. Itu yang aku tahu gitu. Terus aku bilang, aku nggak serta-merta karena aku suruh stop, terus aku nggak kasih solusi gitu. Karena takutnya di hari dia breakout. Iya. Itu kan jadi masalah baru lagi nantinya. Jadi aku sarankan ke dia untuk datang ke dokternya dia, untuk konsultasi sama dokternya, perihal pemberhentian skincare yang digunakan seperti biasa. Minta produk pengganti atau apa gitu. Aku sarankan seperti itu. Tapi pengantin nggak ngerti gimana jalan pikirannya, dia nggak berhenti pakai krimnya, dia nggak datang ke dokternya. Jadi sampai dengan malam hari itu, dia masih pakai krim malam yang dari dokter tersebut, Kak. Jadi kondisi kulit itu nggak bisa dibohongi. Kita para mua itu sudah paham betul wajah-wajah yang menggunakan skincare secara berlebihan gitu-gitu. Kita tahu gitu, Kak, kasat mata kelihatan menurut kita gitu kan. Pagi aku tanya, kakak ini pakai apa? Dia nggak jujur, enggak, aku nggak pakai apa-apa. Selesai make up, terlihat aman, Kak. Tapi ketika dia keluar, dia nangis, dia kena keringat, make upku hancur total, hancur, hancur. Berarti kita terus makeup pulang dong Kak? Aku make up ulang. Itu hancur karena balik lagi, produk yang aku sarankan untuk stop, dia masih pakai sampai dengan di malam harinya itu, Kak. Jadi pagi itu dia nangis, si air mata itu lewat kan Kak, Iya. netes gitu. Itu ngebentuk si Langsung foundationnya ikut ngecrek luntur, gitu ya, Kak? langsung hilang si foundation itu, langsung kelihatan warna kulit aslinya dia. Separah itu. Ketika aku beresin, ketika aku touch up, aku tap, malah si bedaknya naik, ngangkat ke tools yang kita pakai. Jadi langsung gompel dan langsung hilang. Gitu Kak. Karena mungkin kulitnya licin ya Kak ya? Nah, itu dia licin. Sisa produk yang dia pakai itu masih ada sebetulnya Kak. Jadi sebetulnya skincare kayak gitu tuh ada beberapa skincare yang nggak bisa kawin sama produk kosmetik Kak. Makanya ada beberapa dokter, atau kalau pernah Kakak lihat ketika orang menggunakan skincare yang berlebihan ke dokter itu dari jauh kulitnya terlihat merah. Oh iya. Pernah nggak Kak ketemu Iya, yang kayak gitu? pernah. Ya kan? Jadi kayak orang kebakar gitu Nah, ya Kak? kulitnya terlihat merah. Ketika Kakak lihat dari dekat, merah itu sebetulnya adalah urat-urat dia yang sudah Nipis. kelihatan. Jadi kulitnya sudah tipis, uratnya kelihatan Kak. Iya. Urat semua itu. Dan itulah yang berbahaya sebetulnya. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka itu eh, sedang diracuni gitu tuh Kak, gitu kan. Nah, yang seperti itu tuh Kak biasanya yang untuk make upnya susah untuk menempel, ataupun kalau menempel tuh nggak bertahan lama gitu. Jadi pada akhirnya pada kasus pengantinku yang kemarin itu aku make upin ulang Kak. Aku hapus total, aku make up ulang dari awal, aku treatment sedemikian rupa gitulah pokoknya sampai sekiranya make up itu bisa kuat dan bertahan gitu tuh Kak. Itulah pengalamannya. Terus banyak banget sih sebetulnya kalau pengalaman-pengalaman di lapangan ya Kak ya, yang ketika kita ketemu kulitnya yang sehat yang enak, ya gampang aja Kak. Ibaratnya 1 jam kita bisa selesai make up untuk pengantin gitu ya. Tapi ketika ketemu kulitnya yang seperti itu yang bermasalah, itulah yang menjadi PR kita, benar-benar PR kita. Karena kita penjual jasa itu nggak akan bisa menghasilkan sesuatu karya yang maksimal ketika klien kita itu tidak bisa diajak kerjasama gitu loh Kak. Jadi pentingnya antara kerjasama mua dan kliennya seperti itu. Kita saling menjaga, kita saling memberikan yang terbaik. Nah, itulah pentingnya saling menjaga, pentingnya komunikasi seperti itu sih Kak. Oke. Menurut Kak Rizky, ada nggak pesan-pesan terakhir nih untuk para pemula yang mau make up dan para pengantin nih yang mau di make upin? Gimana nih Kak pesannya? Pesannya untuk teman-teman pemula yang masih baru mau belajar make up, tetap semangat, terus pelajari. Ini yang baru belajar untuk self make up ya? Iya. Oke, untuk teman-teman yang baru belajar self make up ini, pelajari betul-betul karakter wajah kalian, pahami betul apa yang perlu dibenahi atau apa yang perlu ditutupi dari kekurangan di wajah teman-teman. Terus untuk pentingnya juga pengenalan produk dari yang digunakan. Jadi kayak misalkan
butuh cushion atau foundation, itu perlu banget dibaca ingredients-nya, Kak. Perlu banget dibaca ingredients-nya karena setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Karena setiap orang juga kan memiliki kulit yang berbeda. Ada yang berminyak, ada yang kering, ada yang kombinasi. Nah, itu kalian pun perlu memahami jenis kulit kalian dulu, terus perlu memahami ingredients daripada si produk yang kalian pakai. Karena dengan kalian memahami kulit kalian, oh kulit saya kering, berarti ingredients-nya saya butuh yang sekiranya dapat melembabkan kulit saya, seperti itu. Dan harus tahu oksidasinya gitu ya. Betul, betul. Untuk oksidasinya bisa bertahan berapa lama, itu beda beda produk, beda juga apa namanya tingkatan oksidasinya seperti itu, Kak. Terus kalau untuk pesan-pesan untuk para pengantin, calon pengantin ya, yang mau di make upin menuju hari bahagianya, yang penting adalah istirahat yang cukup, komunikasikan kebutuhan kalian terhadap mua kalian, dan yang terakhir adalah percayakan eh, apa yang menjadi keinginan kalian terhadap mua kalian. Karena saya percaya ketika seorang klien memutuskan untuk misalkan kakaknya memutuskan menggunakan saya sebagai muanya di hari spesialnya itu, pasti sudah yakin karena tahu hasilnya akan seperti itu. Jadi percayakan, terus komunikasikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan teman-teman para calon pengantin seperti itu. Itu sih, Kak. Oke, wah, banyak banget nih ilmu yang kita dapat dari Kak Rizky pada sore hari ini. Dan itu tadi pesan-pesan yang Kak Rizky sampaikan buat para makeup pemula dan pengantin. Dan yang paling penting dalam makeup itu kita harus menjaga kulit kita dan berskincare juga nggak boleh berlebihan ya kayak. Kemudian juga kita harus rajin nih double cleansingnya setelah makeup ya Kak. Betul. Dan apalagi kalau catin-catin kalau mau menuju hari H wajib sering konsul nih sama MUA-nya biar hasilnya memuaskan ya Kak. Betul, biar hasilnya memuaskan dan sesuai dengan ekspektasi gitu. Karena calon pengantin kan pasti punya wedding dream ya. Iya. Biar dreamnya bisa terwujud, silahkan konsultasikan dengan muanya seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Kak Sama-sama, Rizky Kak. udah bersedia datang ke HG Podcast pada sore hari ini. Oke, kita cukupkan untuk podcast pada sore hari ini. Nantikan konten-konten selanjutnya di episode berikutnya. Oke Kak, kita punya slogan HG Podcast. Boleh dicoba Kak? HG Podcast. Relung perjalanan hidup. Yes, banget. Dadah. HG Podcast, relung perjalanan